wabarakatuh. Saya Dedek Pabelan dengan NIM 2201010 lokal 5B. Saya akan membuat video ujian ETS Tafsir Tabawi dengan dosen pengampu Ibu Indrawati. Tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang landasan pendidikan Islam. Surat Al-An'am ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pendidikan Islam harus memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam setiap proses belajar. Ini berarti bahwa setiap mata pelajaran yang diajarkan harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada Al-Quran akan membimbing individu dalam mengambil keputusan yang baik dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengedepankan pemahaman Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam interaksi dengan orang lain, kita bisa menjaga takwa dengan bersikap adil, sabar, dan menjaga lisan agar tidak berkata kasar atau menyakiti orang lain. Misalnya, dalam bergaul dengan teman, kita harus menjaga agar perkataan dan perbuatan kita selalu sesuai dengan etika yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti berbicara dengan sopan dan tidak menyebar gosip dan lain sebagainya. Makalah kedua tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang wajib belajar mengajar, surat Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab atau orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Az-Zumar ayat 18 ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang terbaik di antaranya. Ayat ini juga menerangkan bahwa orang-orang tersebut telah diberi petunjuk oleh Allah dan memiliki akal sehat. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan tentang orang-orang yang selalu menjaga diri, menghindari menyembah tauhid dan berhala, serta tabah dalam menghadapi godaan setan. Orang-orang tersebut menghambakan diri dan menyembah kepada Allah semata, tidak menyembah selainnya. Sebagai contoh, ketika kita menerima kritik atau nasihat, meskipun itu kadang sulit diterima, kita seharusnya tidak terburu-buru merasa tersinggung. Sebaliknya, kita harus merenung dan berpikir apakah ada kebenaran yang bisa kita ambil dari nasihat tersebut atau menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat ini juga menekankan pentingnya memiliki akal sehat yang bijaksana dalam memutuskan sesuatu dalam banyak keputusan hidup, seperti dalam memilih pekerjaan, pendidikan, atau dalam berinteraksi dengan sesama. Kita dituntut untuk menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Makalah ketiga, tafsir ayat-ayat tentang tujuan belajar, surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu", yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menyatakan tujuan utama penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk menyembah Allah. Tafsir dari ayat ini juga mengandung pesan yang sangat penting tentang eksistensi manusia dan jin di dunia ini. Penciptaan mereka tidaklah sia-sia, melainkan memiliki tujuan yang jelas untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak hanya sekedar untuk mencari kebahagiaan di dunia atau memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi untuk pengabdian kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari ini, berarti setiap tindakan yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah.
Ini bisa mencakup pekerjaan, belajar, berinteraksi dengan orang lain, beribadah, dan bahkan kegiatan rutin seperti makan dan tidur dan lain sebagainya. Contohnya, ketika kita bekerja, kita niatkan bahwa pekerjaan tersebut adalah bentuk ibadah yang dapat membawa keberkahan dalam hidup kita dan keluarga kita. Begitu juga dalam keluarga. Berbakti kepada orang tua, mendidik anak, dan menjaga hubungan dengan sesama itu semua adalah bentuk ibadah kepada Allah. Kala 4 tentang subjek belajar atau murabbi dalam pendidikan Islam, surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini terjadi dalam konteks percakapan antara Allah dan malaikat. Allah memberi perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, manusia pertama, dan malaikat mempertanyakan keputusan Allah dengan alasan bahwa mereka atau malaikat lebih mengetahui tentang siapa yang lebih layak untuk diberi kedudukan tinggi dan diberi ilmu. Namun, Allah menunjukkan bahwa pengetahuannya jauh lebih luas dari pengetahuan mereka. Malaikat setelah mendengar penjelasan Allah mengakui keterbatasan pengetahuan mereka dan menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah. Mereka memuji Allah sebagai Tuhan yang Maha mengetahui dan bijaksana, mengakui bahwa keputusan Allah selalu berdasarkan hikmah yang tak terbantahkan. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati mengenai pengetahuan yang kita miliki, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama. Semuanya terbatas, hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan tak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari ini, mengingatkan kita agar tidak merasa sombong atau merasa paling tahu dalam hal apapun. Sebaliknya, kita harus selalu belajar dan terbuka terhadap ilmu yang lebih luas dari berbagai sumber yang sah. Contohnya, dalam pekerjaan, kita mungkin merasa telah mengetahui segalanya, tetapi tetap penting untuk terus belajar dan terbuka terhadap masukan orang lain. Tidak ada satupun dari kita yang tahu segalanya, dan kesediaan untuk menerima pelajaran baru akan membuat kita lebih bijaksana dan dihargai orang lain. Setelah kelima, tetap objek belajar mutarabbi dalam pendidikan Islam, surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ayat ini merupakan bagian dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad setelah beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Allah memerintahkan Nabi untuk mengajak orang-orang terdekatnya, yakni keluarga dan kerabat, untuk menerima ajaran Islam. Ini adalah bagian dari dakwah awal Nabi Muhammad yang dimulai dengan orang-orang yang paling dekat dengannya, karena mereka adalah orang yang pertama kali akan mendengar, mendukung, atau bahkan menentang risalah yang dibawa oleh beliau. Dalam konteks ini, ayat ini menekankan pentingnya memulai dakwah atau penyampaian kebenaran dari keluarga terdekat. Nabi Muhammad sendiri memulai dakwahnya dengan mengajak istri, anak, dan keluarga dekatnya untuk menerima Islam. Ayat ini juga menjadi prinsip penting dalam dakwah bahwa kita harus memberi perhatian lebih pada orang-orang terdekat sebelum berusaha menjangkau orang-orang lain yang lebih jauh. Sebagai contoh, kita bisa memperhatikan bagaimana anggota keluarga kita yang sudah beragama Islam dalam melaksanakan kewajiban agama. Jika ada yang mungkin kurang konsisten dalam ibadahnya atau kurang memahami ajaran agama, kita dapat memberikan dukungan dan dorongan positif agar mereka lebih tekun dalam ibadah dan beragama dan melaksanakan perintah Allah. Skala ke-6 sumber ilmu dalam pendidikan Islam, surat Ar-Rahman ayat 1-4 bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Surat Ar-Rahman ini membahas tentang kasih sayang Allah dan ilmu yang diberikan kepada manusia. Surat Ar-Rahman ini mengajarkan kita tentang karunia Allah yang luar biasa, mulai dari sifatnya yang Maha Pemurah hingga pemberiannya berupa Al-Quran, penciptaan manusia, dan kemampuan berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk bersyukur atas karunia-Nya, merujuk pada Al-Quran dalam setiap langkah hidup, menyadari tujuan hidup kita sebagai ciptaan Allah, dan menggunakan kemampuan berbicara untuk kebaikan dan menyebarkan ilmu. Semoga kita
dapat terus menjalani hidup dengan kesadaran ini dan berusaha mengikuti petunjuk Allah dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari kita harus menghindari gosip, dusta, atau berkata-kata kasar. Sebaliknya, kita bisa berbicara dengan sopan, menyampaikan kebaikan, memberikan nasihat yang baik, atau sekedar memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Kesimpulannya, satu tafsir surat Al-An'am ayat 155 ini menjelaskan Al-Quran itu kitab yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Pada ayat ini, Allah menegaskan kepada hambanya untuk membaca, menghafal, dan mendalamkannya. Setelah itu, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan membuat hidup kita menjadi tentram, damai, tenang, dan bahagia. Yang mana Allah juga mengatakan, barang siapa yang mengamalkan, membaca, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka akan bahagia hidupnya dan Allah juga menjanjikan surga untuknya. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita lakukan, yang kita jalani, maka berlandaskan atau sesuai dengan apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dalam kita belajar, maka kita sebelum mulai pelajaran sebaiknya membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari tersebut bisa kita memahaminya dan semoga ilmu yang kita dapat bisa berkah. Yang kedua, tafsir pada surat Az-Zumar ayat 18 ini menjelaskan orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat ini menekankan pentingnya untuk mendengarkan perkataan orang lain, lalu mengikuti perkataan itu dengan catatan bahwa yang baik-baik saja, yang buruknya dibuang saja. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mempunyai akal sehat, otomatis akan menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, tafsir surat Az-Zariyat ayat 56. Pada surat Az-Zariyat ayat 56 ini menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia dan jin untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Manusia atau hamba Allah diciptakan oleh Allah supaya menurut perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, dan menjauhkan larangannya seperti mabuk, berzina, dan lain sebagainya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya mencari kebahagiaan semata, tetapi akhirat juga. Contohnya bisa kita ambil, Contohnya bisa kita ambil dari kita perkuliahan untuk belajar, maka kita niatkan apa yang kita lakukan semata hanya untuk Allah semata. Semoga apa yang kita peroleh atau hasilkan bisa menjadi barokah untuk kita pribadi dan untuk orang banyak. Selanjutnya, tafsir Al-Baqarah ayat 32. Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang Allah mempunyai kemampuan dan pengetahuan adalah milik Allah semata. Jadi kita tidak boleh sombong kepada orang lain selagi kita mampu atau bisa, maka kita harus menolong orang lain. Sebab kemampuan yang kita miliki hanya milik Allah. Contohnya, di dalam perkuliahan, kita tahu atau kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dosen kepada kita, namun salah satu teman kita belum bisa atau mampu menguasai tersebut, maka kita akan menolongnya dan tidak boleh sombong kepada beliau. Selanjutnya, tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 214. Pada ayat ini menjelaskan tentang wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Pada ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umatnya untuk mengajak orang terdekat kita seperti keluarga, kerabat, sahabat,
untuk menjalankan perintah Allah yang mana telah dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Muhammad saat dia berdakwah. Contohnya dalam melaksanakan sholat, kalau seandainya ada dari keluarga atau sahabat kita yang belum melaksanakan sholat, maka kita akan menegurnya atau bisa mengajaknya dengan baik-baik untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya, tafsir surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini menjelaskan tentang karunia Allah, sifat-sifat Allah, kemampuan berbicara, dan sifat pemurahnya Allah. Dalam ayat ini juga menekankan pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah seperti kesehatan, kecerdasan, anggota badan kita yang lengkap, dan lain sebagainya. Dan dalam berbicara, kita harus menyaring atau mengontrol perkataan kita. Jangan sampai apa yang kita lontarkan tersebut menyakiti hati atau perasaan orang lain. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan yang akan kita buat.